Reka, medical center cukup sibuk, siang ini aku dan ayah tidak akan pulang makan. Oh, iya, jangan lupa untuk menjemput Rina. Tak masalah. Reka menyetujuinya dengan gampang. Dia mengambil kunci mobil dan turun ke bawah. Tetapi setelah turun, dia baru teringat bahwa dirinya tidak tahu Rina bersekolah di TK mana. Dia harus menelepon Afril lagi, menanyakan alamat dan mendapati Rina bersekolah di TK Kiseki. Tak lama, dia tiba di TK Kiseki. TK Kiseki merupakan sekolah bergengsi yang memiliki banyak cabang di dalam negeri, dengan skala yang cukup besar, terdapat ribuan anak yang bersekolah di sini. Ini juga merupakan taman kanak-kanak bagi keluarga yang memiliki kemampuan ekonomi baik, yaitu para bangsawan dan orang kaya. Para orang tua yang menjemput anak-anak, memblokir sepanjang jalan dan terperangkap dalam kemacetan. Di bawah penantian para orang tua, akhirnya anak-anak berbaris keluar. Reka mencari dalam kerumunan. Tak lama, dia pun menemukan Rina. Rina berbaris di barisan paling belakang. Tetapi, dia menemukan jejak telapak tangan merah di pipi Rina. Selain itu juga terdapat luka di jarinya dan darah yang keluar menodai telapak tangannya. Terdapat tumpahan sup sayuran di tubuhnya, matanya bengkak dan terlihat seperti habis menangis. Tiba-tiba Reka menjadi sedih, ada yang menindas Rina. Kepala TK yang memimpin barisan dengan tenang membiarkan para orang tua masuk untuk menjemput anak-anak, sambil berteriak, "Siapa orang tua Rina?" Reka bergegas berjalan keluar dari kerumunan, "Aku." Kepala TK melirik Reka dengan jijik, "Apakah kau ayah Rina? Tolong bawa Rina pulang. Kami tidak bisa mengajar siswa seperti ini." Reka mengerutkan kening, "Kenapa?" Kepala TK berkata, "Lupakan saja, demi kehormatanmu, aku tidak akan membicarakannya. Jangan terlalu banyak bertanya, agar tidak malu." Reka berkata dengan acuh tak acuh, "Katakan." Para orang tua yang menjemput anak terlihat lebih santai, mereka tertarik untuk melihat keramaian. Kepala TK berkata dengan tidak sabar, "Oke, karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku akan menjelaskannya padamu. Ini adalah taman kanak-kanak bangsawan dan hanya anak-anak bangsawan yang pantas bersekolah di sini. Aku dengar Rina berkata bahwa kau hanyalah seorang buruh bangunan. Putrimu sama sepertimu, sungguh hina. Makanan yang terjatuh di lantai pun dipungut dan dimakan olehnya. Bahkan dia juga menggunakan peralatan sekolah yang telah dibuang oleh teman sekelasnya. Jika sifat semacam ini ditularkan ke anak-anak lain, bagaimana caraku menjelaskan kepada orang tua lain?" Para orang tua yang mendengar, dalam seketika mereka menjadi marah. "Ya Tuhan, setiap tahun aku membayar uang sekolah yang begitu mahal, apakah hanya untuk membiarkan anak-anakku belajar memakan makanan sisa dan memungut sampah dari gadis miskin ini? Aku dengar bahwa sifat miskin dapat menular, tidak heran beberapa hari ini anakku suka makan makanan sisa. Usir, harus diusir. Keluargaku adalah keluarga terhormat. Jika anakku belajar memakan makanan sisa dan memungut sampah, bagaimana bisa kita berbaur dengan kalangan atas? Teman-temanku pasti akan menuduhku telah menyiksa anak. Bersekolah dengan putri buruh bangunan, merupakan hal yang memalukan." Reka mengepalkan tinjunya dan sangat ingin memukulnya. Lembaga pendidikan, terutama TK yang merupakan tempat mengajarkan budi pekerti kepada anak, ternyata menilai siswa berdasarkan status sosial mereka. Ini sangat menyimpang. Namun, di depan begitu banyak anak, Reka masih menahan kemarahannya. Dia menahan amarahnya, berjalan ke barisan belakang dan dengan menggendong Rina dengan hati-hati. Rina tersedak dan berkata, "Ayah, Rina nakal dan Rina yang menyebabkan masalah bagi ayah. Rina salah." Reka menyeka air matanya dengan sedih, "Rina sangat baik, Rina tidak melakukan kesalahan apapun, ibu guru yang bersalah. Ayo pergi, nanti ibu guru yang akan meminta maaf padamu." Rina tidak bersuara, dia justru membenamkan kepalanya ke dalam pelukan Reka. Dia ketakutan dan tidak berani menghadapi gurunya. Dia menggendong Rina, kembali ke kepala TK dan berkata dengan dingin, "Sekarang aku tidak ingin membicarakan hal lain,
jelaskan padaku, bagaimana bisa di tubuh putriku terdapat luka dan tumpahan sup sayur. Kepala TK berkata dengan angkuh, dia memang bodoh. Sewaktu makan dia telah memecahkan mangkok, pecahan mangkok itu yang telah menusuk jarinya dan sup sayuran tumpah di tubuhnya. Reka, lalu bagaimana dengan jejak telapak tangan di wajahnya? Kepala TK, aku mana tahu, mungkin ada anak yang telah memukulnya. Begitu banyak anak di TK ini, aku tidak dapat mengawasi setiap siswa. Reka berjongkok dan bertanya, Rina, apakah yang dikatakan ibu guru itu benar? Rina melirik kepala TK dengan hati-hati. Kepala TK menatapnya dengan kejam dan Rina mundur dengan rasa takut, tidak berani berbicara. Hati Reka semakin sakit. Kepala TK sialan, bagaimana bisa dia menganiaya Rina sampai Rina menjadi sangat takut padanya. Reka segera menghadang kepala TK dengan tubuhnya untuk mencegah Rina menatapnya. Rina, apakah gurumu pernah mengajarimu bahwa anak-anak tidak boleh berbohong? Rina mengangguk. Reka tersenyum dan berkata, ya benar. Sebenarnya, guru sedang mengujimu untuk melihat apakah kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Sekarang, katakan yang sebenarnya kepada ayah, apa yang terjadi? Rina bertanya, benarkah? Apa guru sedang mengujiku? Reka mengangguk, tentu saja. Setelah mengujimu, guru akan menguji anak-anak lain. Rina berkata, Rina akan mengatakan yang sebenarnya dan Rina tidak akan berbohong. Ketika aku sedang mencuci piring, aku tidak sengaja memecahkan mangkuk dan melukai jariku. Sup di tubuhku ditumpahkan oleh seorang anak kecil. Dan, saat guru melihatku memecahkan mangkuk, saat itu juga guru menamparkan wajahku. Apa? Pada saat itu, Reka sangat ingin mengeluarkan pistol, membiarkan anak sekecil ini untuk mencuci piring. Bahkan dia tidak sengaja memecahkan mangkuk dan kau langsung menamparnya. Sungguh tega, lebih buruk daripada binatang. Namun, dia tidak meluapkan kemarahannya di tempat, karena itu akan menakuti Rina. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, Rina, bagus sekali, kau lulus ujian yang diberikan guru. Nanti guru akan memberimu hadiah. Sekarang, bisakah kamu kembali ke mobil dan menunggu? Rina mengangguk dengan patuh, oke. Reka mengunci Rina di dalam mobil, lalu berbalik, menatap kepala TK dengan tatapan dingin. Kepala TK menatapnya dengan perasaan bersalah, dan berdalih, apa yang kau lihat? Dialah yang lebih dulu memukul anak lain dan kemudian anak itu menuangkan sup sayuran padanya. Untuk mendidiknya, aku menghukumnya untuk mencuci piring. Dia yang bodoh, memecahkan piring dan melukai jarinya. Orang yang memiliki sifat miskin dan bodoh semacam ini, mau belajar apa? Pulanglah, pelajari cara memikul batu dan bercocok tanam bersamamu. Bam! Tanpa diduga, Reka mengeluarkan telapak tangannya dan menamparkan kepala TK dengan kuat. Diam, dalam seketika, tempat itu menjadi sunyi. Semua orang memandang Reka dengan tatapan takut, apakah orang ini gila? Dia bahkan berani memukul kepala TK. Siapa yang tidak tahu bahwa kepala TK memiliki pengaruh besar dalam sistem pendidikan? Jika ada yang membuatnya kesal, dia bisa menyingkirkan anaknya dan anak itu tidak akan bersekolah selamanya. Orang yang berada di sana merupakan kaum kaya dan terhormat, bahkan mereka tidak berani menyinggung kepala TK sesuka hati. Apalagi seorang buruh bangunan. Bagi anak buruh, bersekolah adalah satu-satunya jalan keluar, emosinya telah menghancurkan kehidupan anak itu. Sayang sekali, sayang sekali. Kepala TK mengelus wajahnya dan menjadi sangat marah. Dia telah dipukuli oleh seorang buruh di depan begitu banyak orang tua siswa. Sangat memalukan, aku tidak tahan. Dia meraung, brengsek, kamu menggali kuburanmu sendiri. Kau pikir untuk apa aku mendirikan TK bergengsi seperti ini? Semua ini didasarkan pada pengaruhku dalam sistem pendidikan. Aku ingin mengeluarkan putrimu dari sekolah sehingga dia tidak bisa pergi ke sekolah seumur hidup. Tidak, aku akan mengeluarkan semua saudara dan anak temanmu dari sekolah. Keturunannya akan bekerja di lokasi konstruksi selamanya.
Sekarang aku memberimu kesempatan, bersujud dan minta maaf, jika tidak, jangan salahkan anak buahku yang kejam. Reka mencibir dan berkata, benarkah? Aku ingin melihat seberapa kuat pengaruhmu dalam sistem pendidikan. Kebetulan aku juga ingin mengambil kesempatan ini untuk memusnahkan orang berbahaya sepertimu dalam dunia pendidikan. Kepala TK berteriak, Cih, apa kau ingin menyerang teman-temanku? Apa kau ingin mengambil batu untuk melempar mereka? Untuk menangani orang rendahan sepertimu, aku tidak perlu menggunakan bantuan temanku yang ada di Kementerian Pendidikan. Aku dapat menggunakan teman biasaku untuk membunuhmu. Reka berkata dengan acuh tak acuh, mari kita lihat. Kepala TK mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol. Hei, si gendut Toms, di mana kau sekarang? Tolong datang ke TK sekarang. Ada orang yang telah memukulku, tolong selamatkan aku. Para orang tua menasihati Reka. Anak muda, sebelum melakukan suatu hal, kau harus memikirkannya dengan baik. Sekarang kau harus segera meminta maaf kepada kepala TK. Aku bisa menjamin, apa yang dikatakan kepala TK itu benar. Dia memang memiliki pengaruh kuat dalam sistem pendidikan. Baginya mengeluarkan putrimu dari sekolah adalah hal yang gampang. Ya, bagi putrimu, bersekolah merupakan satu-satunya jalan keluar untuk meraih kesuksesan. Jangan sampai masa depan putrimu tertunda diakibatkan oleh kecerobohanmu.